Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar bagaimana mendesain batang tarik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai komponen-komponen struktur yang mengalami gaya aksial tekan. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari dalam materi komponen batang tekan adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tahanan tekan nominal, yang ketiga panjang tekuk, yang keempat masalah tekuk lokal, yang terakhir mendesain batang tekan. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pendahuluan, tahanan tekan nominal, dan panjang tekuk. Untuk pokok pembahasan nomor 4 dan 5 kita akan belajar pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar mengenai tahanan nominal, luas neto, efek luas lubang berselang-seling pada luas neto, dan luas neto efektif. Nah, sebagai evaluasi latihan soal minggu lalu, sebagian besar yang sudah saya koreksi sudah mengerjakannya dengan benar ya. Baik, minggu ini atau hari ini kita akan belajar mengenai geser blok atau block shear, serta kelangsingan pada struktur tarik. Jadi, batang tekan merupakan elemen struktur yang mendukung gaya tekan aksial, yaitu beban-beban yang bekerja sepanjang sumbu memanjang yang melalui titik tengah penampang. Umumnya pada suatu rangka batang, batang tekan dapat berupa batang tepi, batang diagonal, batang vertikal, dan batang pengekang atau bracing. Nah, batang tekan ini merupakan batang yang dikenai gaya tekan atau gaya desakan ke dalam batang tersebut. Nah, karena gaya tekan ini terjadi searah memanjang atau searah panjang batang, oleh karena itu batang tekan ini potensi mengalami bahaya tekuk atau buckling. Dari gambar struktur rangka tadi, yang termasuk batang tarik ditunjukkan dengan warna oranye, sedangkan untuk batang tekan ditunjukkan dengan warna biru. Berikut merupakan contoh penggunaan batang tekan pada suatu struktur rangka atap. Nah, dalam gambar ini ditunjukkan bahwa batang-batang yang berwarna biru merupakan batang tekan. Nah, hal ini kita bisa simpulkan bahwa umumnya pada suatu rangka batang, batang tepi atas adalah batang tekan. Selain dijumpai pada suatu rangka batang, batang-batang tekan juga banyak dijumpai pada kolom. Nah, komponen struktur tekan biasanya terdiri dari profil tunggal ataupun profil tersusun yang digabung dengan menggunakan plat koppel. Berikut merupakan penampang batang tekan yang ada di lapangan, biasanya menggunakan profil baja IWF, profil siku, maupun profil T. Karena gaya tekan ini bekerja sepanjang sumbu memanjang yang melalui titik tengah penampang, maka suatu batang tekan berpotensi mengalami bahaya tekuk atau buckling. Nah, keruntuhan batang tekan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, potensi keruntuhan pada short column atau kolom yang pendek. Yang kedua, potensi keruntuhan pada kolom yang panjang dan langsing. Nah, keruntuhan yang diakibatkan tegangan lelehnya dilampaui terjadi pada batang tekan yang pendek atau short column. Nah, ini biasanya terjadi crashing failure atau retak ya. Sedangkan untuk keruntuhan yang diakibatkan oleh terjadinya tekuk atau buckling failure terjadi pada batang tekan yang panjang atau langsing. Nah, jadi dibedakan menjadi dua keruntuhan batang tekan. Yang pertama, potensi crashing failure pada kolom yang pendek, sedangkan yang kedua, potensi bahaya tekuk atau buckling failure pada kolom yang panjang dan langsing. Nah, karena adanya potensi bahaya tekuk atau buckling pada komponen-komponen tekan yang langsing, maka pada saat kita mendesain suatu komponen struktur tekan sangat diperhatikan syarat kestabilannya.
Teori tekuk kolom pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler. Nah, dinamakan tekuk elastis Euler. Nah, jadi keruntuhan akibat tekuk asalkan tegangannya pada seluruh penampang masih dalam keadaan elastis, maka gaya tekuknya dihitung berdasarkan rumus Euler. Nah, rumus Euler ini harus memenuhi beberapa syarat atau kondisi, di mana batang atau kolomnya harus lurus atau prismatis dan homogen, serta gaya yang bekerja adalah gaya sentris. Nah, bila asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, maka kekuatan kolom dapat ditentukan dengan rumus PCR atau kekuatan kolom didapat dari mengalikan FCR dikali AG. FCR adalah tegangan kritis penampang, AG adalah luas bruto penampang. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan rumus P kuadrat dikali E dibagi dengan K kali L per R kuadrat dikali AG. Sedangkan FCR sendiri atau tegangan kritis bisa didapat dengan cara PCR dibagi dengan AG atau sama dengan P kuadrat dikali E dibagi dengan K kali L per R dikuadrat. Di mana PCR merupakan kekuatan kolom, FCR tegangan kritis kolom, E merupakan modulus elastisitas baja besarnya 2 kali 10 pangkat 6 kg cm kuadrat, AG adalah luas bruto penampang batang, K dikali L per R merupakan rasio kelangsingan efektif dari kolom, K adalah faktor panjang efektif, L adalah panjang batang, R adalah jari-jari girasi. Suatu komponen struktur yang mengalami gaya tekan sentris akibat beban terfaktor NU menurut SNI harus memenuhi persamaan NU kurang dari Pn dikali Nn, di mana NU adalah beban terfaktor, Pn ini ditentukan dalam SNI untuk tahanan tekan nominal besarnya 0,85, sedangkan Nn adalah kuat tekan nominal komponen struktur. Nah, Nn sendiri didapat dari mengalikan AG kali FCR. AG adalah luas bruto penampang, FCR adalah tegangan kritis. Atau dengan rumus AG dikali FY dibagi omega. FY adalah tegangan leleh penampang. Omega ini nanti ditentukan dari nilai lambda C-nya. Karena nilai omega ditentukan dengan nilai lambda C, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai lambda C-nya. Untuk menentukan nilai lambda C, rumusnya 1 per Pi dikali LK per R kali akar FY per E. LK per R ini dapat disederhanakan menjadi lambda. Jadi rumusnya menjadi lambda C sama dengan lambda per Pi dikalikan akar FY per E. Nah, nilai omega ditentukan nilai lambda C ini. Jika nilai lambda C kurang dari sama dengan 0,25, maka nilai omega-nya sama dengan 1. Nah, jika lambda C letaknya antara 0,25 sampai 1,2, maka nilai omega-nya didapat dari 1,43 dibagi 1,6 min 0,67 dikali lambda C. Selanjutnya, jika lambda C-nya lebih besar sama dengan 1,2, maka omega-nya 1,25 dikali lambda C kuadrat. Panjang tekuk atau LK merupakan jarak antara dua titik belok dari kelengkungan kolom. Nah, besar panjang tekuk tergantung dari kondisi perletakan pada ujung-ujung komponen struktur. Nah, panjang tekuk komponen struktur tekan dirumuskan dengan LK sama dengan KC dikali L, di mana KC adalah faktor panjang tekuk yang besarnya sudah ditentukan di SNI, sedangkan L adalah panjang batang. Nilai faktor panjang tekuk atau KC telah ditentukan di SNI nomor 031729 tahun 2002. Di situ memberikan daftar nilai faktor panjang tekuk untuk berbagai kondisi tumpuan ujung dari suatu kolom. Nah, nilai K ini diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kolom tidak mengalami goyangan atau translasi pada ujung-ujung tumpuannya. Nah,
Jadi untuk menentukan faktor panjang teku atau K, nilai-nilainya sudah ada di SNI 03 1729 tahun 2002. Nilai K untuk batang tekan atau kolom dengan tumpuan jepit-jepit nilainya 0,5. Sedangkan untuk kolom dengan tumpuan jepit sendi nilainya 0,7. Lalu bagaimana kita menghitung faktor panjang tekuk jika batang tekannya berupa struktur portal? Jadi untuk kolom pada struktur portal, menentukan faktor panjang tekuknya dipengaruhi oleh nilai G pada ujung-ujung kolom. Nilai G pada salah satu ujung adalah rasio jumlah kekakuan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut. Untuk menentukan nilai G, kita hitung I per L kolomnya dibagi dengan I per L baloknya. I ini adalah momen inersia, L ini adalah panjang kolom atau panjang baloknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti langsung masuk ke latihan contoh soal saja ya. Nah, yang perlu diingat, untuk tumpuan jepit nilai G-nya sudah ditentukan 1, sedangkan untuk tumpuan sendi nilai G-nya ditentukan 10. Nah, setelah kita tentukan nilai G-nya, faktor panjang tekuk atau K dihitung dengan memasukkan nilai G kedua ujung-ujungnya pada nomogram. Dari kedua titik nilai G tersebut ditarik garis yang memotong garis skala K. Nah, titik potong inilah yang menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa ada dua jenis nomogram, yaitu untuk nomogram struktur tak bergoyang dan untuk nomogram struktur bergoyang. Struktur tak bergoyang artinya jika ujung-ujung dari kolom tersebut ditinjau tidak dapat berpindah ke arah latar. Nah, di sini contoh portal kaku bergoyang dan portal kaku tidak bergoyang. Nah, untuk mempermudah membedakannya, biasanya untuk portal kaku tidak bergoyang dilengkapi dengan bracing. Nah, di gambar itu tuh yang silang-silang itu namanya bracing ya. Nah, jadi jika tidak ada bracingnya, biasa kita menggunakan portal kaku bergoyang. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Jadi di soal pertama ini diketahui portal seperti pada gambar di bawah. Hitunglah nilai K atau faktor panjang tekuk untuk masing-masing kolom dalam struktur berikut. Jadi di soal ini sudah diketahui balok dan kolomnya menggunakan profil dengan dimensi berapa, lalu ketinggian kolomnya juga sudah diketahui, panjang baloknya juga sudah diketahui. Untuk langkah pertama, kita tentukan faktor kekakuan masing-masing elemen. Untuk mempermudah, kita buat tabel seperti terlihat di layar ya. Nah, jadi terdiri dari elemen, profil, momen inersia, panjangnya atau L, terus momen inersia per L. Nah, elemennya ini kita rinci balok dan kolomnya. Nah, yang pertama kita rinci kolomnya dulu. Kolomnya ada kolom AB, BC, DE, EF, GH, dan HI. Terus mulai BE, CF, EH, dan FI ini adalah baloknya. Nah, jadi kita jabarkan dulu balok dan kolomnya. Setelah itu kita berpindah ke tabel selanjutnya, ada profil. Nah, jadi AB ini memakai profil jenis WF 200 x 200 x 8 x 12. Nah, begitu selanjutnya sampai FI ya. Nah, FI ini pakai profil WF 400 x 300 x 10 x 16. Selanjutnya kita tentukan nilai I, L-nya. Nah, nilai I atau momen inersia kita dapat dari mana? Nah, ini kita dapat dari tabel profil baja. Nah, jadi untuk profil WF 200 x 200 x 8 x 12 ini momen inersianya telah ditentukan sebesar 4720 cm pangkat 4. Nah, begitu selanjutnya sampai ke balok FI. Nah, balok FI momen inersianya 38.700. Selanjutnya kita berpindah ke kolom selanjutnya,
panjang. Nah, panjangnya ini untuk panjang kolom AB sebesar 350 cm, kolom BC sebesar 300 cm. Nah, kita isi sampai ke balok FI. Balok FI panjangnya 900 cm. Selanjutnya kita berpindah ke tabel untuk perhitungan momen inersia dibagi dengan L atau panjangnya. Nah, jadi untuk elemen AB atau elemen kolom AB, I per L-nya berarti 4720 dibagi 350, didapat 13,486. Nah, begitu selanjutnya sampai elemen balok FI. Nah, elemen balok FI berarti 38.700 dibagi dengan 900, didapat 43. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tentukan faktor G tiap-tiap join. Nah, di awal telah saya jelaskan bahwa nilai G adalah rasio jumlah kekakuan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut. Untuk mempermudah menghitung nilai G, kita bikin tabel seperti di layar ya. Jadi kita jabarkan dulu per join-joinnya. Joinnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita masukkan rumus untuk menghitung nilai G. Rumusnya adalah I per L kolom per I per L balok. Nah, kita hitung join A. Nah, di join A ini adalah tumpuan sendi. Nah, jadi kalau tumpuan sendi sudah ditetapkan bahwa nilai G-nya 10. Jadi di join A, D, dan G, nilai G-nya sudah langsung bisa didapatkan, yaitu 10 karena dia tumpuan sendi. Langsung terus kita masuk ke join B. Nah, di join B ini ada 2 kolom dan 1 balok. Nah, ada 2 kolom, itu kolom AB, kolom BC, dan balok BE. Kita masukkan ke rumus I per L AB itu 13,486 dijumlahkan dengan I per L elemen BC 15,73, lalu dibagi I per L elemen BE nya, elemen balok BE nya 55,83, didapat nilai G 0,523. Selanjutnya kita hitung join C. Nah, di join C ini ada 1 kolom dan 1 balok. 1 kolomnya itu BC, baloknya CF. Nah, I per L kolom BC nilainya 15,73, sedangkan I per R I per R balok CF nilainya 39,5. Nah, nilai G-nya berarti 0,398. Contoh lagi untuk join E. Nah, untuk join E di sini ada 2 kolom dan 2 balok. 2 kolomnya adalah DE dan EF, 2 baloknya adalah B dan EH. Nah, kita hitung ya. Jadi sama seperti di awal bahwa kita jumlahkan dulu nilai I per L masing-masing kolomnya. Untuk kolom DE I per L-nya 11,57, kolom EF I per L-nya 13,5. Lalu dibagi dengan elemen baloknya. Balok BE I per L-nya 55,83, balok EH I per L-nya 62,33, didapat nilai G 0,212. Nah, begitu selanjutnya sampai ke join I. Selanjutnya kita tentukan faktor panjang efektif K untuk masing-masing kolom menggunakan nomogram. Untuk mempermudah kita menghitung faktor panjang efektif masing-masing kolom, kita jabarkan dulu dengan membuat tabel seperti di layar. Jadi kolomnya kita rinci dulu, ada kolom AB, BC, DE, EF, GH, dan HI. Selanjutnya kita tentukan nilai G di masing-masing ujungnya. Nah, untuk nilai G join A tadi sudah kita hitung di tabel sebelumnya tadi. Nilai G untuk join A tadi 10, sedangkan nilai G untuk join B sebesar 0,523. Lalu lanjut ke kolom BC. Untuk kolom BC nilai G pada join B sebesar 0,523. Sedangkan nilai G untuk join C 0,398. Nah, gitu
seterusnya sampai kolom HI. Nah, di kolom HI nilai G pada join H 0,469, sedangkan nilai G untuk join I sebesar 0,366. Lalu kita bisa menghitung faktor panjang efektif K. Nah, untuk kolom AB dengan nilai GA 10, GB 0,523, didapat faktor panjang efektif K-nya 1,80. Ini dari mana, Bu? Oke, jadi nilai K 1,80 didapat dari kita plot nilai GA dan GB-nya di nomogram. Nah, jadi pada soal ini kita gunakan nomogram portal bergoyang karena di soal tadi tidak ada bracing ya pada portalnya, jadi kita gunakan nomogram portal bergoyang. Tapi jika soalnya diketahui bahwa portal tersebut ada bracingnya, berarti nomogram yang kita gunakan adalah nomogram portal tidak bergoyang. Nah, oke, kita masuk ke plotting nomogram portal bergoyang ini. Jadi tadi pada kolom AB nilai GA-nya itu 10, sedangkan nilai GB-nya 0,523. Nah, kita plotkan di nomogram ini. Nah, setelah diplotkan, kita tarik garis dari GA dan GB-nya. Nah, GA kita kasih titik pada nilai 10 karena nilai GA-nya untuk join A tadi 10, sedangkan nilai G pada join B-nya adalah 0,523. Nah, kita hubungkan antara GA dan GB-nya. Nah, didapat nilai K-nya itu tadi ya 1,80. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan nilai pada masing-masing kolom. Untuk materi pertemuan yang keempat hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, bisa post pertanyaan di MS Team. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai masalah tekuk lokal dan desain pada batang tekan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.